Teman-teman, mari kita bicara tentang peluang untuk menambah income dari internet. Nah, bicara tentang hal tersebut, kita sampai di satu era di mana semua orang berpeluang untuk mendapatkan income yang sama dari internet. Peluangnya sama, teman-teman. Entah itu yang sedang bekerja sebagai karyawan, ataupun guru misalnya, ataupun yang masih belajar sebagai pelajar atau mahasiswa, bahkan ibu rumah tangga dan teman-teman yang sudah berwira swasta, semuanya berpeluang yang sama. Dan produknya, suka tidak suka, adalah digital product. Nah, kenapa semuanya berpeluang sama? Yang pertama, digital product minim modal. Karena dibuat satu kali bisa dijual berkali-kali. Dan untuk membuat sebuah produk itu tidak diperlukan biaya yang besar. Yang paling besar investasinya ada di ide, teman-teman. Jadi semua mempunyai peluang yang sama. Namun peluangnya sama, hasilnya belum tentu sama. Yang membedakan adalah kita masing-masing tidak punya akses yang sama tentang akses ke informasi ataupun akses ke produk. Itu yang pertama. Yang kedua, karena semua sekarang dikerjakan secara otomatis by system. Kita bicara tentang penjualan ya, stok, kemudian penjualan, pengiriman, pembayaran, payment, itu semua dikerjakan by system. Jadi kita udah nggak ikut-ikut lagi, semua sudah dikerjakan secara otomatis. Teman-teman, sekarang ada 180 juta pengguna akun sosial media. Ini satu pangsa pasar yang besar, teman-teman ya. Nah, sekarang ini kita lihat banyak sekali orang yang sudah mulai jualan produk digital. Namun kabar baiknya kita pesaingnya nggak terlalu banyak karena mereka berjualannya buru-buru gitu loh, nggak ada strateginya, langsung ujuk-ujuk jualan secara masif, secara brutal, menjual produk itu. Padahal kan harus mempersiapkan dulu dari aspek mungkin dari strategi pemilihan produk, pemilihan segmen pasarnya harus ke siapa, itu kita matangkan dulu, baru kita bisa berjualan produk digital. Nah, untuk segmen pasar ini penting karena kita nggak mungkin menjual ke semua orang. Begitu Anda menjual ke semua orang, tidak lagi menjadi seorang spesialis. Nah, teman-teman, bicara tentang produk digital ada beberapa hal yang mau nggak mau harus mengupdate skill kita. Kita sekarang bicara teknis ya. Yang pertama, kita perlu belajar tentang aplikasi yang namanya Canva, teman-teman. Karena ke depan kita sering sekali menggunakan aplikasi ini. Yang pertama, aplikasi Canva. Kalau di HP kan pakai aplikasi, kalau di laptop itu nggak usah pakai aplikasi karena cuma buka di browser aja sudah bisa dijalankan. Karena ini web based, teman-teman ya. Nah, teman-teman, silakan ikuti akun ini ataupun follow akun ini karena ke depan kita akan berbagi informasi, saling sharing, belajar bersama tentang dunia internet marketing, digital marketing, dan digital produk, teman-teman. Kembali ke tadi ya. Yang pertama, kita aplikasi Canva untuk membuat desain, membuat layout gitu. Yang kedua, aplikasi CapCut untuk edit video. Nah, dengan demikian kita paling nggak mengupdate skill, membiasakan diri dengan aplikasi tersebut gitu loh. Nah, kemudian di digital product ini intinya gini, kita menjual sebuah informasi, sebuah skill yang kita miliki, diubah menjadi bentuk digital dan dijual dan bisa bermanfaat bagi orang, akhirnya timbullah transaksi dan adanya income kita gitu. Dan untuk menjual produk itu kita butuh namanya toko online, dan kabar baiknya sekarang ini banyak sekali yang gratis, teman-teman. Banyak yang gratis, nanti akan kita spill satu persatu bagaimana cara membuatnya, teman-teman. Teman-teman, saya sudah 5 tahun lebih berkecimpung untuk menjual digital produk. Saya aktif membuat desain website dan juga membuat aplikasi, teman-teman. Nah, silakan follow akun ini, kita akan berbagi tentang informasi di dunia digital marketing dan digital produk. Oke, demikian dari saya. Teman-teman, upgrade skill terus, tambah informasi agar kita sama-sama siap untuk berpeluang mendapatkan income dari internet. Selamat berkarya, jaga kesehatan. Terima kasih sudah lihat video ini. Mohon maaf jika ada salah kata. Saya Anang Santoso. Salam sukses.